Halo guys, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat selalu ya. Baik, kali ini saya akan kembali membahas soal-soal ujian kompetensi farmasi yang tentunya akan sangat berguna buat kalian semua, baik yang sedang mempersiapkan di bulan berikutnya ataupun yang bulan ini akan melaksanakan ujian. Mudah-mudahan hasilnya lancar dan bisa mendapatkan STR ataupun kepentingan yang lainnya. Baik, langsung saja kita bahas pembahasannya. Soal yang pertama, pemusnahan resep dapat dilakukan setelah disimpan selama A. 5 tahun, B. 4 tahun, C. 3 tahun, D. 2 tahun, E. 1 tahun. Seperti biasa, silakan untuk di pause terlebih dahulu jika ingin menjawabnya. Dan jawabannya adalah A. 5 tahun. Hal ini karena memang tercantum di PMK atau Permenkes nomor 73 yang mana pemusnahan resep bisa dimusnahkan setelah disimpan selama 5 tahun. Nomor 2. Industri farmasi yang ingin membuat sediaan tablet diazepam agar memenuhi ketentuan CPOB, maka harus memiliki farmasis penanggung jawab sebanyak A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Dan jawaban yang tepat adalah C. 3. Karena sesuai CPOB, maka harus ada minimal 3 farmasis penanggung jawab yang independen pada produksi, QA, dan QC. Nomor 3. Seorang pasien menebus resep sebagian, kemudian farmasis menuliskan kopi resepnya sebagai berikut. Nah, berapa kapsul yang perlu disiapkan jika pasien ingin menebus resepnya kembali? A. 5, B. 10, C. 15, D. 20, E. 25. Dan jawabannya adalah A. 5. Untuk pembahasannya, mari kita simak sama-sama. Nah, ini kita perlu perhatikan bahwasanya ini ada keterangan date 5 yang artinya sudah ditebus 5. Sementara pada resep tertulis sejumlahnya itu seluruhnya no X yang artinya 10, sehingga untuk penebusan selanjutnya dapat diberikan sebanyak 5. Soal berikutnya, Anda menguji kadar suatu zat aktif dengan instrumen spektrofotometri UV or visible. Kadar analit yang diperoleh adalah 0,8, sediaannya 200 mg. Sedangkan kadar dari standar pembanding adalah 0,4 dengan sediaan 100 mg. Berapa persentase kadar analit terhadap kadar standar pembanding? A. 95%, B. 97,5%, maaf ini tipe, C. 100%, D. 102,5%, E. 105%. Dan jawabannya adalah C. 100%. Ini rumusnya sebenarnya persentase kadar bisa dianalogikan ya. Cuman ini kalau misalnya dirumuskan matematikanya, persen kadar sama dengan kadar analit dibandingkan atau dibagi dengan kadar pembandingnya. Kadar analit ini 0,8 dengan sediaan 200 mg. Sedangkan untuk yang kadar standar bandingnya 0,4 dengan sediaan 100 mg dikali 100%, setelah dikalikan yang hasilnya adalah 100%. Bagi yang belum mengerti, silahkan bisa dilakukan kalkulator bisa, ataupun bisa ya hitung-hitung langsung juga bisa kok. Soal berikutnya, pasien dengan gejala sindrom nefrotik mengalami hipoalbuminemia sehingga diberikan albumin 5% dalam NaCl 0,9%. Albumin yang tersedia di rumah sakit adalah albumin 25%. Berapa sediaan yang diambil dalam 100 ml-nya? A. 20 ml, B. 30 ml, C. 40 ml, D. 60 ml,
E. Thank you for 80 watching mili. this video until it is Dan finished. jawabannya If adalah useful to you guys, please A. like and share this 20 video. mili. If you have any suggestions for us, leave a message in the Menggunakan comments rumus field. V1N1 sama dengan V2N2, maka didapat dicarinya V1-nya ya. Maka V1 dikali 25% N1 sama dengan V2-nya itu 100 mili, N2-nya itu 5%. Maka dihasilkan sama dengan 20 mili. Soal berikutnya. Suatu industri farmasi ingin menguji kadar zat aktif dalam suatu sediaan antasida menggunakan titrasi A. Argentometri, B. Asam basa, C. Kompleksometri, D. Redox, E. Iodometri. Dan jawabannya adalah B. Asam basa. Hal ini dikarenakan pada antasida mengandung zat aktif yaitu campuran dari magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang merupakan basa lemah sehingga bereaksi dengan asam. Berdasarkan hal itu, maka kita langsung dapat menyimpulkan bahwasanya antasida dapat dititrasi menggunakan titrasi asam basa. Soal berikutnya. Farmasis ingin bekerja di suatu kota, namun wajib memenuhi aspek legalitas farmasis dengan mengurus surat izin praktek ke A. Komite Farmasi Nasional, B. Dinkes Kota, C. Dinkes Provinsi, D. Kemenkes, E. IAI. Dan jawaban yang benar adalah B. Dinkes Kota. Karena SIPA itu sendiri dikeluarkan oleh Dinkes Kabupaten atau Kota. Sumbernya dilansir dari Permenkes nomor 889 tahun 2011. Selanjutnya, berapa suhu dan waktu yang diperlukan dalam melakukan sterilisasi panas basah menurut CPOB? A. 121 derajat selama 15 menit, B. 121 derajat selama 30 menit, C. 130 derajat selama 15 menit, D. 130 derajat selama 30 menit, E. 130 derajat selama 45 menit. Dan jawaban yang betul adalah A. 121 derajat selama 15 menit. Karena memang sterilisasi panas untuk panas basah dengan autoklaf itu yaitu dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Adapun untuk sterilisasi panas kering yaitu menggunakan oven dengan suhu 170 derajat selama 60 menit. Selanjutnya, pasien bayi usia 11 bulan dengan berat badan 15 kg menderita amobiasis. Dokter kemudian meresepkan metronidazol. Bagaimana dasar perhitungan dosis terapi efektif dilakukan? A. Berdasarkan luas permukaan tubuh, B. Berdasarkan berat badan, C. Berdasarkan tinggi badan, D. Berdasarkan jenis kelamin, E. Berdasarkan usia. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Berdasarkan berat badan. Karena memang dilansir dari Cranswick No Prescribing Children in Pediatric Handbook 2015 bahwasanya pertimbangan dosis ini yaitu mempertimbangkan berat badan dari anak tersebut. Nah, FYI untuk berat badan ideal bayi di usia 11 bulan yaitu sekitar 7-11 kg. Jadi makanya normal bahwasanya di soal ini lebih, maka bisa dikatakan bayi tersebut ada kelainan yaitu amobiasis. Soal berikutnya. Seorang farmasis sedang melakukan pengecekan kadar obat dari pengobatan yang diterima pasien. Kemudian akan dilakukan interpretasi dari hasil tersebut. Kegiatan tersebut ke dalam
A. Evaluasi penggunaan obat. B. Rekonsiliasi obat. C. Pemantauan kadar obat dalam darah. D. Visit. E. Monitoring efek samping obat. Dan jawaban yang benar adalah C. Pemantauan kadar obat dalam darah. Karena memang salah satu pelayanan farmasi klinis adalah pemantauan kadar obat dalam darah atau sering disebut PKOD, yaitu interpretasi hasil pemeriksaan kadar obat tertentu atas permintaan dari dokter yang merawat karena indeks terapi yang sempit atau usulan dari farmasis kepada dokter. Ini dilansir atau bersumber dari Permenkes nomor 72 tahun 2016. Dan mungkin itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa terus semangat dan terus belajar, dan mudah-mudahan bisa mendapat hasil yang memuaskan pada saat nanti setelah selesai mengerjakan ujian kompetensi farmasi. Ini ada sedikit pantun dari saya. Pandemi datang secara tiba-tiba, membuat kita tidak bisa berbaur. Apapun yang menjadi cita-cita kita, semoga kelak bisa terkabul. Oke, sekali lagi, see you next time. Salam sukses buat kalian semua. Bye-bye.